إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita kembali berhadir di masjid ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada riwayat mengatakan barang siapa menuntut ilmu di masjid, ini keutamaan menuntut ilmu di dalam masjid, maka dia diberi pahala seperti pahala haji yang mabrur. Nah, jadi nyaman benar dapat pahala haji mabrur. Kenapa? Menuntut ilmu agama tapi di masjid lah, di masjid. Amunnya menuntut ilmu agama di selain masjid itu kada dapat fadilat itu. Jadi khusus menuntut ilmu di dalam masjid itu dapat pahala haji yang mabrur. Namun kita tolak haji bujuran, ya Allah, duitnya banyak, duitnya kada ada diisi kayak untuk saat ini, ya Allah. Kemudian setelah mendaftar pulang, lawas pulang mahadang, ya Allah, mahadang berpuluh-puluh tahun hanya kawa tolak batu pulang, duitnya harus halal 100%. Amunnya bercampur yang haram syubhat bisa kada terima hajinya. Kemudian tolak haji ini pulang harus sabar, termasuk gawian nang uyuh, perlu kepada fisik yang kuat. Nah, berat benar. Jadi ada pahala, ya kalau ya kita dapat pahala haji yang mabrur itu duduk menuntut ilmu di masjid. Amun kita tolak haji, ya kalau itu disyaratkan ikhlas. Amun kada ikhlas bisa jadi pahala pulangan. Duit habis, awak uyuh, tamu kada ikhlas, kada jadi apa-apa juga. Nah, artinya berat. Tolak haji ini berat. Nah, tapi ada pahala yang Allah sediakan bagi orang yang kada mampu berhaji, menuntut ilmu agama tapi di masjid, itu seperti dapat pahala haji mabrur. Misalnya seminggu sekali tolak pengajian di masjid, seminggu sekali itu dapat pahala haji yang mabrur. Arti mabrur itu pasti diterima. Amun kita berhaji nang tolak ke Makkah tuh belum tentu diterima lamun kada ikhlas, amun kada halal duitnya, ya Allah. Nah, alhamdulillah tah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Menurut kabar ujar hari raya insyaallah hari Arba, amun kada salah. Nah, berarti besok hari Selasa tanggal 9 Zulhijjah hujan kita disunahkan berpuasa, namanya puasa Arafah tanggal 9
Dzulhijjah. Nah, mudahan kita isuk awal puasa Arafah lah, karena ini setahun sekali Bang. Mun kita kada puasa isuk belum tentu umur kita sampai ke tahun berikutnya. Nah, jadi tampolo tetamu tanggal 9 Zulhijjah, hari besok Selasa kita puasa. Puasanya puasa sunnah aja Bang, tapi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah muakkad, sunnah yang sangat disuruh benar menggawinya oleh Rasulullah SAW. Dianjurkan benar umat muslim untuk mengerjakannya. Ini bagi orang-orang kada bahaji lah. Bagi kita yang kada bahaji ini sunat puasa Arafah. Amun buhan bahaji itu nya uyuh kita kada disunahkan. Ini kita yang kada bahaji ini sunat puasa Arafah. Keutamaannya atau fadilatnya puasa Arafah ini menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, tahun yang akan datang. Jadi tak setahun yang seandainya kita puasa esok, puasa kita diterima Allah Ta'ala, dosa yang setahunan yang lalu dihapus Tuhan. Dosa setahun yang akan datang, padahal belum menggawi lagi nih. Seandainya tergawi dosa, diampuni Tuhan setahunan. Cuman jangan berniat kayak ini, aku hendak maksiat, kayak apa? Diampuni Tuhan juga setahun yang akan datang. Jangan kayak itu. Jangan berniat hendak maksiat. Bisa juga maknanya tuh kayak ini. Dalam setahunan yang akan datang, kita itu dijaga Tuhan kada menggawi maksiat. Bisa pahamannya kayak itu. Bisa juga setahunan yang akan datang tagawi ya maksiat, karena kita nih manusia biasa. Cuman diampuni Tuhan setahunan. Nah, 2 tahun diampuni Tuhan dosa. Kita kan sudah koler membaca istighfar, minta ampun. Nah, ada supaya diampuni dosa apa? Puasa Arafah. Jadi niatnya apa? Niatnya berniat malam ini. Bersahur ya tetap disunahkan bersahur. Dalam hati berniat sahaja kok puasa Arafah gitu nah, sunat karena Allah Ta'ala gitu. Sahaja kok puasa Arafah sunat karena Allah Ta'ala. Nah, kayak itu. Sebenarnya di sunat pang digabung lawan sebenarnya hari ini tadi sunat pang puasa. Cuman karena hari ini tadi orang yasinan, yola ada orang saruan makanan ada kawan. Ini namanya sunat hari tarwiyah hari ini tanggal 8 Zulhijjah tarwiyah. Tapi kan Bapak sudah ada tahu atau pada puasa hari ini karena ada sesuatu hal besok hari Arafah kita mudahan kawa puasaan. Tapi lamun bebinian yang haid kada kawa puasa ya kalau. Nah, jadi niatnya itu sajak puasa besok hari Arafah sunat karena Allah Ta'ala. Nah, itu dan kita kaum menggawi lah esok lah. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa insya Allah kita di masjid ini akan mengadakan acara haul seseman. Gabung aja lah bebinian lalakian diundang pada taat, khususnya jamaah pengajian ibu-ibu, jamaah yasinan RT 2 RT 3 diundang lakian minian. Acaranya malam Sabtu malam Sabtu tanggal 12 Juni tanggal 12 Juni hari Jumat itu kan 12 Juni malam Sabtu malam 13 Juni. Nah, atau 27 Zulhijjah akhir-akhir Zulhijjah awas jubang lagi. Nah, acaranya malam Sabtu setelah salat Isya di masjid ini diundang berataan. Nah, kemudian marilah kita membaca kitab yang sebagaimana kita baca halaman 161 baris ke-8. Diulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala
wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Termasuk sifat yang bagus ada pada seorang suami atau calon suami. Nomor 8, tidak suka memberati istri dan anak dalam pekerjaan, sekalipun istri dan anak wajib taat kepada suami dan ayahnya. Ini sebenarnya nasihat bagi bubuhan lelakian bang nah. Jadi lelakian atau suami dalam rumah tangga jangan mantang-mantang suami lalu suruh-suruh terus. Apalagi bini kada sanggup menggawing itu, anak kada sanggup menggawing itu. Nah, timbul misalnya anak disuruh kada hakuninya lalu berdosa anak kan gara-gara kuitan juga menyebabkan anaknya durhaka. Nah, jadi kita bila menyuruh anak itu hati dulu inya mampu kada. Bila kada mampu jangan disuruh. Soalnya bila inya kada hakun menggawi berdosa inya, durhaka inya. Nah, jadi durhaka itu gara-gara kuitannya juga gitu nah. Tapi lamun kayak kewajiban inya disuruh aja tak kayak sembahyang, mengaji agama atau disuruh neta. Nah, kemudian yang ke-9, tidak meninggalkan kewajiban terhadap Allah seperti sholat. Nah, jadi lamun hendak mencari misalnya pian hendak menerima calon menantu, nah penyembayang ada adalah, nah lamun penyembayang aja bagus saja tah diterima. Tapi mun kada penyembayang nah jangan. Nah, timbul tahun 42 kina anak kita kada penyembayang. Dan bersifat jujur. Nah, bagus. Siapapun lah, kada mesti laki-laki lah. Bini-bini ke laki-laki kah. Kita bakawan ini yang diutamakan itu kejujuran. Kejujuran. Nah, jadi misalnya lelakian nih hendak berdatang lawan bebinian itu jujur-jujur tak. Artinya bapak namun miskin bapak dah miskin. Nah, jangan miskin bapak dah sugih. Menyewa merental mobil, menyewa pakaian, kisah sugih ya nih. Soalnya miskin lah tuh kan menipu orang tuh, menipu orang. Atau misalnya balu bapadah balu, mun bujang bapadah bujang, jangan berdusta. Biniannya kah lakiannya kah sama? Menang jomblo bapadah jomblo. Nang sudah beranak bapadah si anak sudah. Nah, baik jujur berduhulu daripada berdusta tapi kayaknya akhirnya kecewa. Apalagi zaman sekarang zaman filter. Nah, kenalan di mana sosial media pakai filter glowing mana muha. Sakali tetamu aduh ya. Nah, mengeluh kenapa kada sesuai dengan gambar. Nah, itu banyak loh akhirnya kecewa. Nah, itu. Jadi jujur aja gitu nah. Jujur aja. Dan terbuka. Nah, ya sama ayo jujur nih. Terbuka. Nah, sabda Nabi, "Idza atakum man taradawna." Kada berbaris kada boleh. "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun malah barisnya takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun. Nah, artinya apabila datang kepadamu oleh seorang laki-laki, ada misalnya orang berdatang lawan bebinian nih, berdatang hendak melamar,
Atau bisa juga kayak ini, pian, ada hendak berdatang lawan anak pian, berarti ini hendak melamar anak pian nih, lalakian nih misalnya nih. Nah, yang kamu anggap bagus agamanya, nah lihat dulu agamanya. Orangnya nih, yang pertama dulu hendak mencari calon suami atau calon menantu, lihati dulu agamanya. Agamanya Kristen, jangan, kada seiman. Agamanya Buddha, Hindu, Karingan, jangan. Takoni agama ikam apa? Islam. Nah, masuk sudah karataria. Nah, imbah tu pulang, ini agamanya kalau nih, betul ditakoni. Imbah agamanya Islam. Ikam ni aliran apa? Ahlussunnah wal Jamaah kadakah? Ini itu alirannya, kalau ini kan banyak Islamnya cuman alirannya macam-macam. Ada yang mengharamkan maulid. Kita kan ketujuh pemaulidan, si anak kita ketujuh pemaulidan. Timbul misalnya telaki nang haram maulid dia, nah bisa. Atau ada yang mengharamkan betahlilan. Ikam kayak apa betahlilan kada nggih ulun betahlilan yo nah ya eta amoninya kada ketujuh betahlilan bahkan mengharamkan orang nang betahlilan musia kita mati anak mahauli kita nih jadi dia lakinya haram bid'ah nah malih lah. Nah jadi seagama dan semazhab Ahlussunnah wal Jamaah tahu je tau pian buat mazhab kita nih ketujuh bayasinan, batahlilan, pemaulidan, tawasul, bahaul wali-wali ya kelak. Nah, ziarah kubur, nah gitu deh. Itu. Jadi kayak apa mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terima. Itu agamanya. Kemudian kayak apa? Takoni sembahyang, bisa lah sembahyang. Jangan-jangan kada bisa sembahyang nih. Nah, mandi wajib aja kada bisa misalnya. Nah, jadi itu nang ditakonakan itu. Kalau masalah gawian tuh kada usah ditakoni dahulu gawian, nyaman aja rezeki itu dicari. Ini agamanya dulu. Mengaji bisa lah mengaji. Nah, mengaji kada bisa kayak apa? Kayaknya dulu kada bisa ngaji aja loh. Atau bisa juga mengaku bisa aja mengaji aja. Coba bang mengaji bang, baca Fatihah bang. Sekalinya baca Fatihah luput. Kayaknya gun dulu berdatang anak minta maaf, bujurakan Fatihah hikam, bujurakan bacaan hikam dulu. Nah itu orangnya bisa mengaji, bisa sembahyang, tahu di agama. Nah itu dianggap baik itu. Walaupun tampangnya standar aja, bungas kada jua, cuman jelek tuh kada jua bang. Nah, artinya standar aja tah. Dan jujur. Nah, kamu anggap bagus agamanya dan jujur. Ini ada juga leh orangnya agamanya Islam, etikatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, cuman bisa memunguli orang katanya. Bisa memunguli orang, bisa menipu orang. Nah, kada jujur. Nah, itu jangan jujur. Maka kawinkanlah akan dia. Maksudnya kawinkan dia dengan anak perempuanmu. Nah, jadi bila orang atau datang tuh bagus saja agamanya tuh deh. Orangnya jujur aja, kawinakan hak. Cuman takut nih jombang anak kita. Takutnya anak kita tuh ada hendak berdatang mau nikam, hendak lekam. Menurut mama bagus saja bang orangnya, orangnya agamanya bagus saja, akhlaknya bagus saja, kayak menurut nikam. Amun anak kita kada akon kan usah dipaksa, kan usah dipaksa. Nah, nya kada mau ya kalau mun saya kong kada mau jadi mau kada duanya ya baru terjadi ya kalau. Nah, jadi ada doa nih yang bagus bagi anak kita. Jadi kuitan tuh mendoakan tuh bagus kayak ini.
Ya Allah, jangan kayak inilah. Ya Allah ya, juduhakan anak ulun lawan orang yang paling sugih ya. Itu kurang bagus nih tuh. Kenapa? Karena harta tuh kada maulah bahagia. Banyak aja orang nih berharta tapi rumah tangganya hancur. Karena lakiannya sugih aja tapi kada beriman, kada berakhlak mulia. Karena ini banyak bisi duit, bebini lah inya main perempuan, inya banyak menjadi bisi duit kan, adalah kesiksa bininya nada ini. Atau misalnya kada kurang bagus juga gitu doa ini, ya Allah jodohkan anak ulun dengan laki-laki yang paling tampan. Itu aja ketampanan tuh kada mau oleh bahagia juga. Bahaya biar bisa laki tampan apa banyak dililiki bebinian lain, ada aman juga lah. Ini laki terlalu tampan, imannya lemah. Ada babinian biasanya marayo, hakon terjadilah perselingkuhan. Nah, kayak apa kira nang bagus mendoakan tuh kayak ini, mendoakan anak nih. Ya Allah ya Tuhanku, jodohkanlah anak ulun. Misalnya anak pian perempuan, jodohkanlah anak ulun dengan seorang laki-laki yang dapat membahagiakan inya dunia akhirat. Nah, kayak itu. Atau misalnya anak kita nih laki-laki, ya Allah jodohkanlah anak ulun dengan seorang perempuan yang dapat membahagiakan inya dunia akhirat. Artinya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, kayak apa caranya bisa Tuhan menjodohkan dengan seorang laki-laki yang ya bagus akhlaknya, beriman. Walaupun hidupnya sederhana kada sugih, walaupun moha lakiannya misalnya kada bungas nang kayak Sahrul Khan misalnya ya Allah, sander aja. Cuman iya nih bagus akhlaknya, membimbing, kada pernah menempeleng, kada pernah menzalimi istrinya. Membimbing dalam iman, agama dan akhlak mulia melajari. Inya nyaman bahagia dunia sampai ke akhirat. Nah, itu bagusnya lah bila mendoakan anak tuh. Ya Allah jodohkanlah anak ulun dengan seseorang yang dapat membahagiakan inya dunia akhirat. Artinya dunia akhirat sampai ke surga. Sampai ke surga. Jadi pasangan yang bagus tuh pasangan yang di dunia nih sampai ke surga. Di dunia suami istri, di surga suami istri juga. Nah, itu. Jika kamu tidak mengawinkannya, misalnya nih calo apa kuitan biniannya nih anggaplah hubud dunia, artinya cinta dunia. Nah, buktinya cinta dunia apa? Datang langsung menakunakan berapa penghasilanmu sebulan dia. Nah, ulun ini penghasilan ulun sebulan ulun kada sebulan bang ya per hari aja bang ya ulun menuri aja gewian jar. Apa sehari ya dapat aja 20.000 ya. Terus saya kan anak aja. Padahal yang datang ini orangnya berilmu agama, artinya akhlak mulia. Karena penghasilan sedikit aja ditolak, itu orang tua berbinian itu hubud dunia, cinta lawan dunia. Padahal kesugihan itu bisa juga kayaknya datang setelah berumah tangga. Nang kaya ulun inilah, ulun ini kada pamang ngaku sugih kada juga, miskin kada juga. Cuman waktu ulun belum kawin, ulun kan dibisikan dadaan. Bisi sepeda tinjak kada juga. Tapi sudah kawin alhamdulillah diberi Tuhan kendaraan 2 buting. Lagi bahari dompet kada dibisi, apalagi duitnya. Waktu bujang, tapi sudah kawin alhamdulillah ada juga tuh bisi dompet kada banyak jopang. Lagi bujangan kada dibisi tempat tinggal. 4 kuitan aja, tapi sudah kawin alhamdulillah beisi rumah, walaupun rumah masjid juga, lain rumah pribadi lain. Dia juga tuh tempat tinggal nang ada 4 orang dah. Artinya apa? Kita tuh
kawin tuh bisa mendatangkan rezeki. Waktu kita belum kawin, kita kan ada tapi banyak bisi. Pas sudah kawin, berkat kawin nih. Tapi niatnya kawin tuh menjunjung perintah Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah jar. Jika kalian dulunya fakir, maka sebab nikah, berkat nikah, kamu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kata bapak yang datang ini kada tapi berduit, asal beriman, asal bagus akhlaknya, kawinakan, insya Allah kita datang aja rezeki gitu nah datang aja rezeki. Kebanyakan orang-orang yang sukses itu ya setelah menikah, setelah kawin. Tapi niat kawin itu jangan hendak nyaman aja. Itu nafsu itu. Kita niat kawin tuh makanya biasanya sebelum akad nikah tuh dilajari oleh naib dulu. Nah, iringi aku ikam berniat dalam hati sahajaku nikah karena menjunjung perintah Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, jadi niat ikhlas itu insya Allah kita dalam rumah tangga bagus saja tah. Ada jatuh rezekinya. Nah, kayak jika kamu tidak mengawinkannya, maka akan timbul fitnah di bumi dan kerusakan yang besar alias banyak. Maksudnya kalau tidak dikawinkan, khawatir terjadi fitnah seperti perzinahan. Misalnya anak nih berpacaran. Nah, berpacaran itu kan termasuk pintu untuk menuju perzinahan. Jadi jangan dibiarkan anak kita berpacaran. Takoni, nak, ikam jangan berpacaran. Ikam tuh hendak kawin aja, kuitan kawinakan. Mama, abah kadang berdosa. Nah, kita atau bisa juga anaknya nabat lagi, ma kawinakan ulun lawan inya toh. Nah, amun kita kadah kon mengawinakan gara-gara misalnya orang kadah kon menjujur 50 juta lalu inya ke hotel, dibawanya ke hotel misalnya bejinah, naudzubillah min zalim, itu kerusakannya. Anak muda ini bisa nekat karena dendam melawan mama inginnya ini menolak kadang mau menerima inya datang karena mamanya hendak minta jujuran 100 juta aja. Nah lalu inya nih melampiaskan ke anaknya, dibawanya anaknya hotelnya daripada nang 100 juta aja langsung hantuk aja ya. Nah itu kan kerusakan itu. Nah artinya gara-gara kita kadahakon mengawinakan inya lalu inya kawin sorongan apa aja tak maksudnya. Nah, kawin sorongan itu kada sah, nggak ada walinya, ada saksinya. Nah atau di kawin lari, nyaman lah kawin lari sambil buka uyuh. Nah, terjadi fitnah seperti perzinahan atau terputus keturunan. Amunnya kada ada nang kawin, kada ada generasi penerus, kada ada keturunan ya kalau, dan tak bisa menjaga diri dari nafsu syahwat. Kita seberataan manusia yang normal ini beri Tuhan nafsu syahwat ya kalau, syahwat untuk mempunyai pasangan. Nah lalu Tuhan maulahakan nang halal dengan cara nikah ya kalau, dengan cara nikah itu kan mesti mewah ya kalau, biar mau undang naib aja seikong, saksi 2 ikong ya kalau, kedua mempelai ya kalau, walinya ada kalau, ijab kabul, mahar, sudah selesai. Kada mesti berjuta-juta atau duit. Nah yang penting sah. Nah jadi Tuhan menyediakan sarana pernikahan perkawinan untuk
menyalurkan syahwat manusia ini dengan cara yang halal. Kemudian sifat-sifat istri yang bagus. Nah nih, bagi para istri-istri bagus mempunyai sifat ini. Satu, kalau tadi kan bebahan lelakian nih, ini bebinian pulang. Mempunyai orang tua yang melajari tentang adab-adab bergaul pada anak-anak dan suaminya ketika hendak kawin atau sudah kawin. Misalnya kita bisi anak bebinian, bujang pulang nih, dewasa pulang nih, apakah lagi ada pulang hendak berdatang anak kita nih, arti anak kita ini jangan kawin nih. Nah, kita lajari anak kita tuh, kita padahi anak kita tuh caranya berumah tangga dengan baik kayak apa menurut tuntunan agama gitu. Nah, di antaranya dipadahi ikam bila sudah balaki jangan wani wan laki. Nah gitu, wan laki itu jangan baku ba ikam tapi bapian ba ulun. Nah itu malah jari kan. Soalnya bila anak kita tuh lah inya tuh beradab on lakinya tuh, kita dapat pahala sebagai orang tua. Bila anak kita tuh jadi wanita solehah taat kepada lakinya, kita masuk surga sebagai orang tua nih. Dosa kita diampuni Tuhan berkat bisi anak yang bakti kepada lakinya. Nah kita padahi juga apa, anak kita bila berumah tangga nakai banyak bersabar. Kuncinya tuh sabar. Soalnya bila laki ikam bercari ada pekolehan banyak tarus bang, ada banyak ada sedikit. Bila banyak bersyukur, sedikit itu sabar. Jangan tapi banyak bertetagih lawan laki ikam, bersifat qanaah. Lamun ikam hendak berberkah rumah tangga ikam, nah dipadahi lah, dipadahi ya kalau supaya inya ini baik lawan adab lawan lakinya. Bila kalau rumah nah kayak jangan membuka aurat. Nah kayak itu. Macam-macam lagi cara-caranya kan ada kalau tuh di dalam kitab yang kita sudah tamat kita. Nah hak-hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri ada kalau kitab yang kemarin tamat kita. Nah itu artinya sifat yang bagus bagi istri itu inya punya orang tua yang memadahi inya. Buat memadahi aja lah, bukan mengatur lah. Amunnya inya sudah merumah tangga, anak kita nih sudah berumah tangga, itu bisa lakinya ya lagi mengatur. Kita jangan umpat-umpat mengatur. Kita bila umpat-umpat mengatur camuh kita rumah tangganya. Kita sekedar menasihati aja, mendoakan aja. Dan bagusnya tuh menasihati sebelumnya nikah. Nah, amunnya sudah nikahnya lakinya lagi kita membimbinginya, mengaturinya. Jangan kita umpat campur. Kebanyakan ada rumah tangga hancur gara-gara bintuha umpat campur. Nah, timbul inya nih kada lagi taat lawan lakinya, taat kepada mamanya, padahal kan bila sudah kawin itu inya taat kepada lakinya. Jadi lebih mau utamakan lakinya lagi. Bukan inya durhaka bang lawan kuitannya kada. Tapi baik kalau baik lawan kuitan, cuman kalau lebih mau utamakan lakinya. Memang kayak itu aturannya dalam agama. Nah, sabda Nabi, barang siapa punya anak perempuan maka lajarilah adab-adab kepadanya, terutama adab kepada laki. Nah, di antaranya apa? Bila laki ikam misalnya emosi, ikam sabar aja, jangan menjawabi. Bila ikam sabar, ikam bakalah, ikam dapat surga. Kena ada dolah hadis Nabi tuh, siapa bakalah, kadakon berdebat, kadakon bakalahi, berenai dibangunkan suatu istana di surga. Ya Allah gitu. Nah, padahi itu hadis gitu. Nah, bila diisi anak perempuan ya Nabi, maka dilajarinya adab-adab kepadanya, maka baguskanlah cara melajarinya.
Jangan melajari nang kayak ini. Kami lelaki kamu hamuk tampar rinyak. Nah itu kada boleh, itu melajari kada bagus. Apa ikam kalahon lagi ikam? Nah itu manasi ini to. Hilainya pamalar, ambil duitnya. Oh, jangan juga kayak itu. Tapi sebenarnya kayak ini. Bila laki itu pamalar, sebenarnya boleh ya bang. Bini itu mengambil duit laki itu cuma sekedar aja. Sekedar nang nafkahnya hari itu kena esok mengambil pulang, bilang terlalu jauh bang lakian bilang pemalar udah boleh mau malar orang bini lah. Nah. Kemudian yang kedua, suka membersihkan rumah. Nah bebinian kan kayak tolak kata coba gana di rumah gawin apa bersih rumah, sapu ya, kalau melap lantai itu walaupun itu kada wajib, tapi itu sunnah dan gonol pahalanya. Dan lakinya himong juga bila melihat rumah nih simpun bersih, datang lakinya himong. Tapi kalau bina bahamburan, ulun iyalah bila rumah sihnya bahamburan, usang melihat bahamburan. Nah, membersihkan rumah dan kamar-kamar, nah itu pahala berat anda. Merapikan tempat tidur ya kalau betetapas ya kalau serta alat-alat rumah, perabot-perabot rumah ya kalau jangan bahamburan, jangan berantakan, simpun bagus. Nah serta bagus mengaturnya. Itu kan beginian toh mendeko supaya terlihat indah, seakan-akan surga tuh bang, rumahku surgaku. Nah bagus mengaturnya sehingga terlihat rapi dan bersih. Nah, kata orang bijak, baiti jannati. Nah, baiti jannati artinya rumahku adalah surgaku. Rumah tuh kayak surga, bukan rumah kayak neraka ada. Surga kayak surga apa? Bini lawan laki bagus akhlak laki lawan bini bagus juga. Bini bapian boulun balamah lembut, laki kata juga bapian boulun juga balamah lembut, saling mencintai karena Allah. Kemudian rumah simpun bersih kada bahamuran. Itu baiti jannati aja. Rumahku adalah surgaku, walaupun sederhana aja, walaupun gubuk aja. Kemudian bini penyembahyang, laki penyembahyang juga. Tapi lamun apa walaupun simpun rumah tapi kada penyembahyang tuh neraka juga itu ngarannya. Nah laki penyembahyang, bini penyembahyang, anak penyembahyang juga. Bila ada yang kada sembahyang disuruh sembahyang. Nah kayak itu. Nah, itu surga ya lah. Surga itu pacangan masuk surga di akhirat kena berdua. Dan ada juga mengatakan kalau tadi di atas kan baiti jannati, ini kan baiti junnati, kas domah jimnya lah. Kalau tadi kan fathah jannati, nih junnati beda maknanya baik. Nah kalau baiti jannati rumahku laksana surgaku. Tapi kalau baiti junnati huruf jimnya dhammah, itu artinya apa? Artinya rumahku adalah telabangku. Telabang tuh ada kalau orang tuh perang waktu perang tangan sebuting mengikuti pedang, sebutingnya mengikuti telabang geser menangkis tuh nah, denang bulat apa segi empat menimpas, lalu bila musuh menimpas ditangkisnya apa itu telabang namanya, atau tamengko artinya tuh apa memelihara supaya jangan karena serangan orang dah telabang tuh, atau tamengko atau bentengko. Maksudnya orang yang sudah punya pasangan yang halal di rumah tangga, dia lebih menjaga imannya dengan berada di rumah karena sudah ada yang halal untuk menyalurkan nafsu syahwatnya. Waktu bujang kasih to kamari belelah
ih pacaran main perempuan pas sudah berbini katuju begana di rumah aja lagi dah han ada lagi kalau menggawe dosa main perempuan nang kada halal sudah ada nang halal di rumah nih begana di rumah sudah ada bini yang halal lalu terjaga iman rumah itu menjadi benteng bagi keimanannya asalnya waktu bujang kasih tuh nongkrong ada kakaruan bis sudah ada bisi bini bis sudah pasangan yang halal ketujuh begana di rumah keluar rumah tuh kecuali nang perlu mencari nafkah setelah itu mulai ke rumah kata ketujuh lagi menjamblai ada ketujuh lagi mawarung nongkrong ada kakaruan begana di rumah aja lagi kenapa sudah ada tukang masak di rumah tahimat duit sedikit daripada makan di luar kemudian nang dilihat halal pulang ada lagi haram terjagalah iman terjagalah mata kita melihat pasangan kita nang halal jadi pahala melihat nang bini orang haram melihat laki orang haram tapi memandang dengan pandangan kasih sayang kepada pasangan kita maka kita itu berpahala maka terjagalah imannya maka oleh karena itu jadi baiti junnati rumahku adalah bentengku membentengi keimananku sehingga aku kada lagi berbuat dosa di luar rumah. Mungkin itu saja yang dapat kita baca, mudah-mudahan kita kaum mengamalkan, mudah-mudahan kita seberataan dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين